Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu dalam keadaan sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang melaksanakannya. Jumpa kembali kita dalam daring Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Hari ini kita akan membahas perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Adapun tujuan pembelajarannya, kamu baca slide ini. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Bulan Mei 1817 meletuslah perlawanan rakyat Maluku di Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura. Benteng Kompeni Dordtstad di Saparua diserbu dan direbut rakyat Maluku serta membunuh Residen van der Brink. Dalam perlawanan tersebut turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tiahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahu. Perlawanan rakyat Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua, Perang Padri di Sumatera Barat 1821 sampai 1837. Terjadi di Sumatera Barat atau di tanah Minangkabau. Perselisihan antara kaum Padri dengan kaum adat yang kemudian mengundang campur tangan pihak Belanda. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan di Indonesia. Gerakan pemurnian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Tokohnya adalah Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Biobang. Kelompok pembaruan Islam di Sumatera Barat ini disebut sebagai kaum Padri. Ide pembaruan kaum Padri berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Iman Bonjol atau Mashhab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusi, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 5 November 1825. Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan Padri. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung perjuangan Padri. Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Van der Kavelen merupakan 2 benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang, yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Iman Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Minahasa, hingga wafat dan dimakamkan di Pineleng pada tahun 1864. Kita masuk yang ketiga. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Latar belakang perang Diponegoro: A. Kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. B. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta. C. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta terjadi ketika tahun 1922 Hamengkubuwono keempat wafat.
Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. Saat itu putra mahkota baru berumur 3 tahun. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan kerajaan. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Pati Darurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro, Pati Darurejo keempat mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak terhindarkan. Pada tanggal 20 Juli 1825, Tegal Rejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan 1825 sampai 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon. Namun langkah ini gagal memadamkan perlawanan. Selanjutnya, Belanda menerapkan siasat benteng Stelsel. Dengan sistem ini, Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Majang dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentot Prawirjo-Dirjo untuk membuat perjanjian damai. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Kita masuk Perang Aceh. 1873 sampai 1904. Traktat London tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu Aceh masih berupa negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Semangat jihad atau perang membela agama Islam. Jenderal Kotler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kotler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kotler. Siasat konsentrasi Seisei dengan sistem pertahanan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus-menerus terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snaphor Renze yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Sebagai seorang ahli bahasa sejarah dan sosial Islam, ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Menurut Horkhotze, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara Ule Balang atau bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada Ule Balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil. Banyak Ule Balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para Ule Balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1899, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokohnya yang gugur. Teku Umar gugur dalam pertempuran di Melabo pada tahun 1899.
Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polim Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyak Dien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906. Kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Miuti gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun menyusut. Hingga tahun 1917, Belanda masih melakukan pengejaran terhadap sisa-sisa perlawanan Aceh. Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Kita masuk yang nomor 5. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara 1878 sampai 1907. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Singamaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Singamaraja di Pakat. Kedua putra, beliau Patua Nagari dan Patua Anggi, gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Kita masuk yang ke-6, Perang Banjar 1859 sampai 1863. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamizila yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Kita masuk yang ke-7, Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak pengusaha di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melakukan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali yaitu Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Nah anak-anak, informasi atau media yang lain yang bisa kamu dapatkan untuk membahas materi kita ini silahkan kamu cari di internet. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar.